Hope People, balik lagi dengan aku Inge di sini dan kali ini spesial sekali aku ditemani oleh Kak Melda Simbolon yang mempunyai kisah perjalanan pelayanan yang luar biasa dan kita mau dengar perjalanannya kayak apa. Sebelum itu kita harus seperti biasa menyerahkan surat harapan kepada Kak Melda. Jadi Kak Melda, narasumber aku di sini biasanya sebelum kita mulai pasti dikasih kertas untuk tulisin hope-nya. Oh, oke. Dan nanti akan dibahas atau reveal by the end of the podcast. Oke, aku tulis dulu ya. Yes, please. Oke, terima kasih. Alright. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Melda untuk waktunya udah nyempetin datang ke Hopcast. Sama-sama Kak Inge. Ya, thank you. So, boleh diceritain mungkin dari awal mulanya nih pelayanan kamu untuk anak-anak ABK tuh kayak gimana? Saya mulai tuh sejak SMA Kak Inge. Jadi tahun 95 saya mulai bantu ngajar sekolah minggu di gereja. Oke. Nah, di tahun itu mulai ada murid-murid yang dipercayakan Tuhan itu dengan kondisi autis. Oke. Nah, disitulah saya mulai melayani mereka dengan ketidaktahuan saya tentang autistik, tapi saya tahu bahwa anak ini perlu dilayani secara khusus. Nah, itulah sebenarnya awal perjalanan saya melayani anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Oke, as a Sunday school teacher. Iya, gitu. Itu jadi kamu dapat anak-anak dengan kebutuhan khusus, specifically autis. Itu kamu jadi kayak mencari pengetahuannya atau cara menghadapi mereka tuh gimana? Apa kamu pergi ke teman kamu yang paham? Atau kamu research sendiri? Atau bagaimana nih supaya kamu bisa dealing with them? Nah, aku kan ngajar tuh di daerah Tangerang, kabupaten yang dulu tuh belum ada di peta. Nah, itu daerah Kutabumi. Jadi kalau orang bilang tuh ya tempat jin buang anak, saking jauh banget gitu karena kendaraan juga sulit. Nah, akses untuk belajar tuh sangat tidak ada Kak. Dan di tahun 95 kan belum terlalu banyak pengetahuan tentang autistik itu sendiri kan karena kami di desa kan. Jadi puji Tuhannya main ke toko buku, saya nemu buku ini. Oh, oke. Nah, ini buku dari Dr. Tori Hayden. Memang beliau itu psikolog dan psikiatris yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi ini sebenarnya buku non-fiksi yang dibuat seperti fiksi. Jadi jalan ceritanya relate banget. Nah, dari tips-tips beliau itu yang saya akhirnya aplikasikan untuk menolong anak-anak murid saya yang mengalami autisme. Oh, oke. Jadi dari buku ini. Buku ini. Masih ada dijual nggak ya? Kayaknya. Sepertinya sih ada. Kakak bisa beli karena ada orang-orang yang menjual yang sudah lama, yang pre-love ya. Oke. Buku-buku pre-love. Boleh aku ini biar di zoom. Keren banget sih itu bukunya, luar biasa. Oke. Thank you so much. Oh, ini ada buku satu lagi. Ini apa nih? Kalau ini buku ditulis oleh Dr. Paul Brand, dia membahas tentang organ-organ tubuh kita karena saya untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus diperlengkapi dengan ilmu penyembuhan Jinshin Jitsu dari Jepang. Oh, aku baru dengar nih. Nah, buku itu sangat membantu juga untuk tahu kalau organ mata itu seperti apa, syarafnya yang seperti apa, relate dengan apa gitu. Dan ya sama, buku ini juga seperti buku storytelling. Gitu sih Kak. Jadi dari buku-buku itulah Kak Inge, aku diperlengkapi untuk membantu. Karena kalau mau sekolah lagi kan juga butuh waktu. Benar. Sedangkan anaknya udah ditaruh di depan mata kamu nih. Betul. Oke. Tapi kamu ada teman-teman practitioner di bidang ini, di bidang psikolog. Ada Psikolog dan senang ikut seminar-seminar parenting. Itu sih yang juga sangat membantu. Oke. Padahal zaman dulu loh ya. Apalagi kalau sekarang lebih banyak lagi informasinya bisa maksudnya didapat. yang parenting itu yang sekarang ini sih Kak. Kalau zaman dulu tuh bener-bener buta deh. Jadi resepnya cuman cinta. Itu aja sih Kak. Iya. Kalau cinta mah bahasa yang universal. Bahkan IBK juga paham. Paham. Nggak perlu dipelajarin lagi gitu. Nyampe pasti.
Oke, aku sempat nonton nih di dokumenter kamu di YouTube yang kamu cerita awalnya di gereja menangani anak autis. Boleh cerita nggak bagaimana saat kamu menanganinya, struggle pertamanya tuh kayak gimana, dan kamu merasa ini sebuah challenge atau gimana? Jadi anak murid pertama yang Tuhan titipkan adalah namanya Yohanes. Okay. Nah, Yohanes itu usianya waktu itu sekitar 5 tahun, dia mengalami autistik dan setiap kali hujan dia pasti tantrum. Nah, ketika tantrum itu guru-guru lain yang sudah senior belum tahu cara menangani. Bingung ya kan? Karena saya sudah baca buku ini, jadi saya terapkan, saya aplikasikan ke Yohanes, saya peluk. Nah, Yohanes itu mengalami speech delay, nggak bisa ngomong dengan jelas, tapi akhirnya di suatu hari ketika dia detik-detik sebelum dipanggil Tuhan, karena sakit panas Kak, ibunya bercerita dia ada panggil nama saya, Meda mana. Nah, rupanya ibunya bilang kamu itu sangat pelayananmu tuh sangat membekas di hati Yohanes. Makanya waktu sebelum dia pergi, dia panggil nama kamu. Nah, itu sebenarnya turning point. Aku memutuskan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, Kak. Jadi kamu sekarang benar-benar fokus untuk anak-anak? Ya, betul saja. 2014 aku memutuskan resign dari pekerjaanku di corporate dan full time untuk pelayanan ini. Dan kamu nih terkenalnya kalau melayani suka pakai kostum. Ini kenapa bisa sampai kayak gini? Terus kostumnya yang paling favorit rupanya peri. Iya. Boleh di-share nih kenapa begini nih? Jadi kalau ada kegiatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan kondisi langka, mereka tuh sangat seneng kalau ngelihat pendamping-pendampingnya itu, volunteer-volunteernya itu pakai kostum. Nah, saya pernah disebut kakak kepiting. Kakak Monkey juga karena pakai kostum monyet. Ya. Yang terakhir saya pakai kostum ibu peri, pakai sayap. Nah, semenjak itulah teman-teman saya bilang udah deh pakai nama ibu peri aja daripada monkey, kepiting dan segala macam. Ya udah, akhirnya semenjak itulah pakai kostum ibu peri, terus kemana-mana pakai kostum ibu peri. Dan ternyata itu juga disukai anak-anak gitu karena mungkin sayapnya ya Kak. Ada nggak nih cerita yang bisa dibagikan dari anak yang kamu dampingi selama ini yang membuat kamu bangga bisa ada buat dia gitu? Oh, ada sih. Aku mau kasih lihat Kakak ya. Okay. Jadi ini bantal yang dikirim oleh salah satu anak yang aku dampingi namanya Aliyah. Aliyah tinggal di Tegal Kak. Oke. Dan Aliyah ini Aliyah. Dia punya tengkorak kepala itu cuma setengah. Jadi tidak tumbuh bulat seperti kita karena dia mengalami yang namanya Apert syndrome. Apert syndrome ini adalah kondisi kelainan genetika yang membuat daerah sendi-sendi itu tertutup sebelum waktunya Kak. Kayak ubun-ubun kan harusnya terbuka ketika dia lahir kan. Nanti lama-lama umur di atas 2 tahun dia mulai tertutup. Kalau ini dia sebelum lahir sudah tertutup duluan. Makanya kondisi perkembangan otaknya itu tidak maksimal. Nah, dia mengalami bullying sampai mogok sekolah. Terus ibunya direferensikan oleh seseorang yang juga pernah aku layani. Dia bilang gimana caranya, saya udah lakukan berbagai cara. Jadi saya bilang oke deh saya ke Tegal. Sampai di Tegal ngobrol, biasanya nginep sih sampai 3 hari atau seminggu supaya punya bonding dengan anak-anak seperti ini. Nah, akhirnya kami memutuskan pakai baju seperti ini nih ya. Kami jalan-jalan di alun-alun kota Tegal tanpa menggunakan alas kaki. Karena kakinya Al itu Kak seperti, maaf ya, Kakak tahu kaki bebek yang itu menempel semua, iya selaputnya, dan itu sudah dioperasi 2 kali menempel lagi karena jaringan kan masih hidup kan. Nah, akhirnya ketika kami keliling alun-alun Tegal, orang-orang bilang, "Hei, cantik banget." Malah mereka tidak fokus dengan kondisi Al yang spesial. Nah, disitulah turning point buat Al kembali ke sekolah dengan rasa percaya diri. Dan ini dikirim dari Tegal untuk aku.
Karena waktu itu aku mengalami operasi, jadi mereka kirim ini sebagai penyemangat. Dan ini yang bikin aku happy banget dalam pelayanan ini gitu loh. Sejauh ini bagaimana menurut kamu mengenai peran orang tua dalam mendukung perkembangan anak-anak dengan IBK ini? Peran orang tua itu peran yang paling utama, Kak. Jadi untuk orang tua baik yang punya anak tidak ABK, bahkan ABK, yang paling pertama menurut aku keselarasan antara fisik, mental, emosi, dan spiritual. Karena dari orang tua yang punya tingkat keselarasan, emosi, mental, dan segala macam itu baik, pasti anak-anaknya pun akan diasuh dengan baik juga gitu. Jadi orang tua yang tahu apa yang terbaik buat dirinya, pasti akan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Oke. Interesting. Menurut kamu bagaimana dengan adanya House of Hope nih yang menjadi jembatan buat IBK terjun ke dunia kerja? Itu keren banget Kak Inge. Karena tadi ada ngobrol-ngobrol juga di bawah ya dengan kakak-kakak dari House of Hope ya, bahwa apa yang saya lakukan adalah meng-encourage mereka kan. Namun saya kan tidak punya fasilitas untuk bawa mereka ke dunia kerja. So sebenarnya para volunteer seperti saya sangat bersyukur dengan adanya komunitas House of Hope yang menjembatani teman-teman dengan kebutuhan khusus ini, dengan kondisi kebutuhan khusus, supaya mereka bisa berkarya, bisa berdaya. Walaupun mereka langka, tapi mereka bisa berdaya kan. Yeah. Dan ini keren banget. Aku bisa bayangin kalau di setiap kota ada perwakilan House of Hope. Mantap. Kita kayaknya udah berapa sih? 38 provinsi kan Kak ya sekarang ya. Bayangin 38 provinsi ada semuanya House gitu, of Hope. Betapa banyaknya anak-anak dengan individu dengan berkebutuhan khusus bisa berdaya. Iya. Keren. Jadi harapannya untuk HOH itu supaya ada di 30 tahun. Iyalah, itu harapanku ya, doaku juga. Oke, aku juga dengar kalau kamu tuh sempat potong rambut yang tadinya panjang untuk didonasikan. Ini boleh diceritakan ke teman-teman? Oh ya, tahun 2021 Kak Inge, sepulangnya aku habis dari Mamuju. Waktu itu ada gempa bumi, kami volunteering ke sana untuk trauma healing. Pulang dari sana, saya pikir apa ya yang saya bisa lakukan buat salah satu murid saya yang sedang mengalami anemia aplastik. Oke. Nah, rambutnya sudah mulai rontok dan dia sudah mulai tidak percaya diri. Akhirnya saya memutuskan untuk mendonasikan rambut saya yang sepinggang. Sebenarnya saya bisa aja sih potong pendek Kak Inge. Tapi waktu itu sebagai bentuk support saya botakin kepala saya supaya saya punya foto, saya kirim ke dia dan saya bilang ternyata kita botak juga tetap cantik loh. Namanya Jessica. Nah disitulah dia mulai percaya diri. Namun Tuhan berkehendak lain Kak, karena Jessica tidak mampu untuk menahan rasa sakitnya dan Tuhan panggil dia. Tapi saat itu support yang saya berikan rupanya dirasakan menjadi kekuatan juga selama proses pengobatan di rumah sakit. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, donasi rambut yang kedua di Desember tahun lalu. Oke. Jadi setelah 3 tahun donasi lagi. Oke. Rencananya akan donasi lagi. Tiap 3 tahun pasti donasi rambutnya? Ya, karena nunggu Kak minimal 30 cm Kak. Oh. Iya, supaya dirajut menjadi wig yang baik, yang proper untuk anak-anak dengan kondisi kanker. Oke, baiklah. Ini kalau sampai ada teman-teman yang terinspirasi ingin nyumbangin rambutnya, boleh. Bagaimana caranya? Mereka ke apa nih? Boleh ke akun Instagram dari Donasi Rambut. Donasi Rambut itu ada di Instagram, nanti bisa lihat persyaratannya seperti apa, ada alamat untuk dikirimnya juga seperti apa, dan kondisi rambut yang didonasikan seperti apa juga itu ada nanti, ada petunjuknya Kak. Jadi buka aja di Instagramnya Donasi Rambut. Donasi rambut.
Siapa tahu kamu udah bosen rambut panjang, pengen dicepak-pakin. By the way, ada teman-teman aku yang cowok, dokter dan pendeta yang sengaja panjangin rambut 3 tahun untuk ikut berdonasi. Wow, Cowok keren loh. banget. Jadi kalau di sini ada cowok-cowok, Iya. ya. Mari. Terus aku juga dengar nih kamu sempat purposely ke Ambon untuk bantuin anak-anak yang waktu itu sempat ada trauma. Ini boleh diceritakan juga ke Hope People? Tahun 2019 itu kan ada gempa ya Kak, di Pulau Seram di Ambon. Saya membantu tim Ceria Indonesia, itu tim yang terdiri dari 9 orang dengan berbagai macam profesi. Kami pergi ke kota Ambon dan ke Pulau Seram, juga ada Pulau Haruku dan beberapa pulau. Kami memberikan trauma healing. Jadi yang kami lakukan nyanyi, melukis, terus nanti ada drama-drama. Nah disitulah peran Ibu Peri. Jadi ada teman saya yang namanya Kak Medi Harimisa dengan Om Paul. Mereka tuh yang biasanya akan sulap, akan nyanyi, terus ada lawak-lawak. Nanti terakhirnya Ibu Peri akan kasih nasihat. Oh. Nah itu yang kami lakukan. Nanti biasanya kalau teman-teman yang lain sudah pulang ke Jakarta, saya extend sekitar seminggu. Nah pernah di saat itu saya nginep seminggu di Pulau Seram, itu di tengah hutan. Jadi tidur di tenda bersama dengan anak-anak korban gempa, Kak. Saya pikir ya Kak Inga, saya pikir saya yang melayani mereka. Tapi kamu ya. Tapi ternyata mereka yang melayani saya. Karena mereka memberikan ilmu yang luar biasa. Jadi kita masuk hutan, dia bilang gini, Kakak, kalau kakak sampai tersesat di hutan, kakak cari pohon buah yang dimakan burung. Terus aku tanya, kenapa beta harus cari gitu kan? Karena buah yang dimakan burung tidak beracun. Jadi kakak bisa ambil itu buah. Daun yang dimakan ulat, itu pasti daun yang enak. Tidak ada racunnya. Terus aku bilang gini, wow, anak desa, anak kampung ternyata jauh lebih pintar daripada anak-anak di perkotaan. Nah itulah Kak, aku jadi semakin semangat melayani di dunia pertrauma healingan karena ternyata aku yang dilayani. Oh, awesome. Keren banget. Nextnya nih, kamu ada goal-goal tertentu mungkin? Saya akan jual lukisan saya. Oh, pelukis juga. Baru belajar lah Kak gitu. Karena saya mau pelayanan ke Pulau Alor. Ke Pulau Alor untuk berbagi ilmu seni penyembuhan Jin Shin Jitsu supaya mereka bisa punya pertolongan pertama ketika sakit. Karena di Pulau Alor fasilitas kesehatan kan itu sangat sulit kan Kak. Jadi kebayang kalau ada orang yang sakit panas harus jalan berapa puluh kilometer, ya di pertengahan jalan bisa saja mereka meninggal. Tapi dengan kalau seandainya aku berbagi seni penyembuhan Jin Shin Jitsu, itu nanti bisa dapat tips-tips yang membantu menjadi pertolongan pertama. Nah kayak di sini nih Kak, tulang belikat nih ya Kak ya, itu pusat antibiotik tubuh kita. Jadi kalau kita pegang seperti ini tulang belikatnya, itu imun kita akan naik, akan jadi lebih baik. Dipegang doang? Enggak doang. Pijit-pijit? Disentuh dengan lembut Kak, hanya disentuh dengan lembut. Itu keren banget sih Kak, dan ya itu aku sedang melukis dan mau jual Kak, supaya bisa punya ongkos. Akan kamu jual secara online atau? Tawarin kayak ke sahabat-sahabat aku yang selama ini mensupport pelayananku juga. Oke. Atau lewat Instagram, kamu pakai Instagram? Pakai Instagram. Let them know. Instagram aku ibu.periku. Oke, check it out ya secara berkala. Nanti ada lukisannya mau dijual untuk pelayanan ke Pulau Alor. Jadi kamu harus support beli. Thank you Kak. Terima kasih. Boleh kasih pesan nggak buat anak-anak muda sekarang nih supaya mereka lebih punya awareness dan kepedulian untuk ngebantu sesamanya di sekitar mereka. Mungkin ada juga yang mau mulai tapi dari mana ya mulainya ya bingung gitu loh. So bisa dikasih tahukan kepada Hope People mungkin? Hope People kalau mau bantu orang nggak perlu nunggu populer, nggak perlu nunggu kaya. Apa yang kamu punya
di dalam hidupmu, kamu bisa berbagi. Dan mulailah dari keresahan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Karena dari keresahan-keresahan itulah sebenarnya Tuhan lagi kasih jalan buat kamu menolong seseorang. Yes, awesome. Ingat, gak perlu pinter-pinter banget juga. Bahasanya dimengerti semua tuh. Ya, Bahasa cinta ya. Oke, sekarang udah waktunya kita review apa sih harapan seorang ibu peri. Oke, Kamelda, kita baca. I hope semakin banyak tangan yang terulur untuk mengurangi penderitaan sesama. Amin. Thank you so much, Kamelda. Sama-sama Kak Inga. Safe trip back. I'll see you again. Thank you. Bye. Bye.